Salam, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dentris Billy, kelas B, reguler sore dengan NIM 17340-318, jurusan sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas buku hasil review saya yang ke-13 untuk memenuhi mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Baik, buku ini berjudul Konstruksi Masalah Sosial dan Dampaknya Terhadap Program dan Respon Kebijakan. Sekilas tentang kebijakan sosial. Untuk memahami lebih jauh tentang kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk respon terhadap masalah sosial, setidak-tidaknya pada level konsep perlu dilakukan pembahasan berbagai dimensi tentang kebijakan sosial itu sendiri. Dari pembahasan tersebut diharapkan akan dapat dilihat bagaimana kemampuan dari kebijakan sosial ini dalam upaya pemecahan masalah sosial. Hal itu disebabkan karena masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Dengan demikian, dibutuhkan upaya untuk melakukan perubahan-perbaikan atau pemecahan masalahnya. Sementara itu, kebijakan sosial didambakan merupakan salah satu bentuk dari upaya tersebut. Tinjauan tentang kebijakan sosial dapat dimulai dengan membahas pengertiannya. Hill pada tahun 1997 pada bukunya halaman 1 yang bersih tentang yang mengacu pada kebijakan sosial yang dilaksanakan di Inggris mendefinisikannya sebagai kebijakan yang mengandung aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan. Kebijakan sosial terutama digunakan untuk mendeskripsikan peranan negara dalam hubungannya dengan kesejahteraan warganya. Sementara itu, Kant pada tahun 1979 pada bukunya yang halaman ke-19 yang berisi bahwa bidang pelayanan sosial terutama difokuskan untuk memberikan bantuan kepada individu atau keluarga yang mengalami persoalan dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan sosialnya dan persoalan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Bidang ini disebutnya sebagai pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih fokus pada sasaran individu dan keluarga. Dalam lingkup yang lebih inklusif, pelayanan sosial juga diwujudkan dalam bentuk berbagai program, terutama income maintenance, termasuk jaminan sosial, program pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan ketenaga kerjaan. Kebijakan sosial tidak mengherankan apabila dengan mempertimbangkan luas dan kompleksnya masalah sosial, baik realitas masalahnya maupun sumber masalahnya. Kemudian orang mempersoalkan cakupan dari kebijakan sosial ini, terutama apabila ingin konsisten dengan pandangan bahwa kebijakan sosial merupakan bentuk respon terhadap masalah sosial. Apabila kebijakan sosial didefinisikan sebagai respon oleh negara dan sumber masalahnya diyakini berasal dari sistem dan struktur yang kurang berkeadilan, maka urgensinya dapat dilihat dari kenyataan bahwa upaya untuk merubah kondisi kehidupan masyarakat yang kurang adil dan timpang seringkali membutuhkan campur tangan mereka. Ada beberapa bentuk campur tangan negara dalam memecah hambatan struktural yang sering menjadi biang keladi ketidakadilan. Pertama, melalui kebijakan yang secara langsung berdampak pada terjadinya transformasi struktural, seperti kebijakan reformasi agraria. Kedua, melalui berbagai regulasi
dan fasilitasi yang memungkinkan suatomo efektivitas kebijakan sosial dalam pemecahan hambatan struktural yang sering menjadi biang keladi ketidakadilan. Pertama, melalui kebijakan yang secara langsung berdampak pada terjadinya transformasi struktural seperti kebijakan reforma agraria. Kedua, melalui berbagai regulasi dan fasilitasi yang memungkinkan suatomo efektivitas kebijakan sosial dalam pemecahan masalah sosial. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nomor 1 pada bulan Juli 2011 terjadinya mekanisme subsidi silang. Dalam pandangan Grant pada tahun 1992, bukunya halaman 3, tujuan kesejahteraan dapat tercapai apabila sistem yang ada mampu mewujudkan efisiensi dan pemerataan pelayanan sosial. Orang terdorong pada tindak kejahatan atau kekerasan karena adanya distribusi penguasaan sumber daya, resource, dan kesempatan yang kurang baik dalam masyarakat. Situasi tersebut dapat menimbulkan kondisi stres dan putus asa yang dapat mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan dan kekerasan. Kekerasan adalah bentuk ekstrim dalam penyelesaian konflik sosial. Parnilo pada tahun 1987 pada bukunya halaman 204 berisi tentang dalam kenyataan lapisan masyarakat yang merasa memperoleh kedudukan dan perlakuan tidak adil dapat beraksi dalam berbagai bentuk. Mereka dapat sekedar menerima nasib karena merasa tidak mempunyai power untuk menuntut perubahan, melakukan isolasi dan berhimpun dalam kelompok senasib, atau melakukan tindakan yang bersifat agresif sebagai semacam protes terhadap kondisi dan ketidakadilan yang dialami. Apabila sistem tidak bekerja karena sedang sakit, dapat mendorong munculnya reaksi dari sebagian unsur masyarakat dalam bentuk gerakan sosial. Dengan demikian, gerakan sosial muncul dari kegelisahan masyarakat akan kondisi yang ada. Sementara perubahan dan perbaikan tidak dapat diharapkan dari sistem. Pada umumnya, dorongan untuk melakukan perubahan terhadap sistem dan institusi tersebut dapat berasal dari aspek moral, sosial, dan ekonomi. Cloby pada tahun 2004, bukunya yang halaman 111 berisi tentang gerakan sosial sebagai respon masyarakat terhadap keberadaan masalah sosial dapat mempunyai dua tujuan. Yang pertama, gerakan sosial yang bertujuan secara langsung mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat, termasuk perubahan institusional maupun transformasi struktural melalui perubahan nilai yang diusungnya. Yang kedua, gerakan sosial yang bertujuan mempengaruhi perumusan kebijakan yang lebih berorientasi bagi terjadinya perubahan institusional dan transformasi struktural. Berkaitan dengan tema pembahasan dalam tulisan ini, yaitu kebijakan sosial, maka pembahasan selanjutnya akan lebih difokuskan pada gerakan sosial yang bertujuan mempengaruhi kebijakan, khususnya kebijakan sosial. Gerakan sosial dapat mendorong, bahkan menekan dikeluarkannya kebijakan pemecahan masalah sosial yang berorientasi pada terjadinya perubahan dalam sistem dan struktur sosial. Pada umumnya, gerakan sosial dengan tujuan seperti itu harus melewati 3 tahap penting. Pertama, policy determination. Kedua,
reform, dan awareness. Agar gerakan sosial tersebut cukup efektif sesuai tujuan untuk mewujudkan tatanan baru melalui perubahan institusional dan transformasi struktural, maka gerakan harus mengawal prosesnya meliputi ketiga tahap tersebut. Banyak fakta menunjukkan bahwa suetomo efektivitas kebijakan sosial dalam pemecahan masalah sosial pada 24 jurnal ilmu sosial dan ilmu politik. Pada nomor 1 bulan Juli 2011, gerakan menjadi tidak efektif karena berhenti atau merasa puas sampai pada tahap pertama atau kedua saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.